hingga peluit dibunyikan. Kendati demikian, performa dengan gol impresif cantik tersebut juga kan, membuktikan gol bahwa Sadil Sadil Ramdhani masih memiliki kualitas. Jika mampu menunjukkan konsistensinya, bukan tidak mungkin mantan pemain Persela Lamongan itu bakal kembali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar? Semoga kalian sehat sejahtera, diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki kalian. Dan saya mendoakan semoga kalian sukses ya semua dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, hari ini satu perkembangan terbaru, yaitu Sintayong memanggil dua pemain baru yang bersinar untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Ini perkembangan yang baik juga, dan di bawah kendali Sintayong ini harus berhati-hati sebenarnya pemain, sama ada pemain-pemain diaspora, pemain keturunan ataupun pemain-pemain lokal, perlu menjaga disiplin dengan sebaik-baiknya, perlu mengikut arahan coach Sintayong, perlu mengikut semua apa yang diperlukan oleh coach Sintayong. Sekiranya ini tidak diikuti, maka pemain ini akan disingkirkan sementara oleh coach Sintayong. Begitulah disiplin yang diterapkan oleh coach daripada Korea Selatan ini, yaitu Sintayong. Kalau tidak, mana mungkin Sintayong dapat membentuk satu tim yang dalam masa 5 tahun ini dapat menjadi tim yang bagus. Itulah yang diterapkan oleh coach Sintayong ini. Dia perlukan seorang pemain yang mempunyai disiplin yang sangat kuat, yang mengikuti segala arahannya dan dapat berkomunikasi dengan baik dengannya. Coach Sintayong ini coach yang bagus ya sebenarnya. Dia punya ketegasan yang mengikut pada tempatnya. Bukan dia saja-saja mencoret seorang pemain itu ataupun menyingkirkan pemain itu tanpa ada alasan yang kokoh, tetapi coach Sintayong punya alasan-alasan tersendiri kenapa dia menyingkirkan walaupun dia pemain-pemain yang bintang. Itu yang harus kita belajar daripada coach daripada Korea ini. Bukan senang mendapat coach yang sebegini tegas dan mempunyai satu target yang ke depan 5-10 tahun. Jadi beruntung sangat timnas Indonesia punya coach seperti Sintayong ini. Jadi harus didukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh coach Sintayong ini, itu untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Memang ada yang tidak suka, tetapi realitasnya kita nampak bahwa perkembangan sepak bola Indonesia daripada 2020 hari itu sampai sekarang 2024 punya perkembangan yang sangat drastik. Kejayaan yang dicapai dari semua kelompok umur itu realitas yang harus diakui oleh semua pihak sebenarnya. Oke guys, kita akan lihat di klip video pada kali ini. Alasan ST panggil dua pemain bersinar. Nama Sadil Ramdhani menggema di Indonesia. Kenapa? Yuk kita semak dulu video ini. Sintayong panggil dua pemain bersinar. Kembali ke Indonesia, nama Sadil Ramdhani menggema. Sadil guys, penggawa timnas U20 yang diprediksi bersinar di Toulon Cup 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coret satu pemain, Sintayong panggil dua pemain bersinar. Coret satu pemain, Sintayong panggil dua pemain bersinar guys. Siapakah pemain itu? Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mencoret nama Yance Sayuri dari daftar pemain yang dibawa untuk laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai gantinya, menurut pemaparan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, pelatih Sintayong sudah memanggil Malik Rizaldi dari Madura United. Ini Malik Rizaldi daripada Madura United ya. Oke, Malik Rizaldi. Saya baru mengenali nama ini guys, Malik Rizaldi ya.
Nadio Argawinata dari Borneo Oh, FC. kalau Nadio Argawinata Sumarji ini biasa. menjelaskan Yance dipulangkan dari timnas Indonesia karena cedera pada kaki kirinya. Aduh, Bahkan kondisi Yance sayang tidak Yance memungkinkan Sayuri. untuk tetap diikutsertakan di skuad Garuda. Sementara pemanggilan Malik Rizaldi dan Nadio Argawinata sendiri bukanlah tanpa alasan. Khusus Malik Rizaldi, dia berstatus debutan di era Sintayong. Malik Rizaldi mendapatkan kesempatan gabung ke Di skuad era Garuda Sintayong, usai ya? tampil gemilang di Liga 1 musim ini bersama dengan Madura United hingga mencapai babak final. Tercatat musim ini Malik Rizaldi berhasil mengkoleksi 13 gol dan 4 assist, menjadikannya mantap sebagai juga pemain nih. lokal tertajam. Pemain berusia Pemain 27 lokal tahun ini pun tertajam, akan bergabung dengan timnas Indonesia usai membela Madura United di final Championship Series Liga 1. Sedangkan pemanggilan Nadio Argawinata sendiri akan mengisi slot kosong satu penjaga gawang tersisa. Hal ini Martin sekaligus mengindikasikan bahwa Martin Paes belum bisa debut di laga kontra Irak dan Filipina Aduh, mendatang. sayang sekali Martin Paes belum bisa debut lawan Irak dan Filipina ya. Penggawa timnas U20 yang diprediksi bersinar di Toulon Cup 2024. Oke, kita nampak pemain-pemain muda, pemain baru ya. Pertama, Derek Adriano Manuri. Ini yang bisa menonjol ya di Tanah Toulon Papua Cup. terus melahirkan talenta terbaik. Salah satunya adalah Derek Adriano Manuri. Namanya mencuat bersama Wadal Brothers FC di Liga 3 Zona Papua 2023. Di mana ia menjadi pemain termuda dengan pencetak gol terbanyak. Lahir di Sorong, Papua Barat pada 6 Januari 2005, Adriano kini berusia 19 tahun. Toulon Cup 2024 sendiri bisa 19 menjadi tahun, ajang muda penting untuk lagi. meningkatkan kemampuan dari Adriano. Berposisi sebagai striker, Adriano bisa mengikuti talenta-talenta Papua yang menjadi andalan timnas Indonesia, layaknya pendahulunya seperti Boaz Salosa, Eli Eboy, Titus Bonai hingga kini Ricky Kambuaya yang menjadi langganan STY di lini tengah. Semua pemain-pemain top ya. Titus Bonai, Bos Salosa, Kedua, Welber Jardim. Eli Aiboy, Welber Jardim. Oh ini pemain Welber Jardim mengaku ingin keturunan fokus juga. membantu timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Meski masih berusia 17 tahun, bek Sao Paulo U17 tersebut tak gentar menghadapi persaingannya. Pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu pun enggan memusingkan kehadiran pemandu bakat atau talent scouting yang mana akan hadir di ajang tersebut. Welber menegaskan ingin membawa timnas U20 berkembang lebih baik lagi. Sebelumnya, Welber Jardim tampil impresif di Piala Dunia U17 2023 dengan 1 assist dalam 3 laga dan menjadi pilihan utama pelatih Bima Sakti di posisi bek kanan. Kini bersama skuad Kalau diikutkan guys, pemain-pemain U20 inilah yang akan menjadi pelapis nanti kepada U23 dan juga senior. Dulu Sintayong ini dia mengendalikan 3 tim sekaligus ya, U20, U23 dan senior. Jadi senang sebenarnya Sintayong untuk melihat bakat-bakat bibit muda ini untuk diserapkan masuk ke dalam U23 dan senior. Dari situlah bakat-bakat muda ini dididik dan juga dikembangkan oleh Sintayong sebenarnya. Tapi sekarang ini kan U20 ini dibawa kendali Indra Sapri, jadi mungkin komunikasi antara Indra Sapri dengan Sintayong ini akan lebih mudah nanti. Sebab kalau Sintayong menjaga ke semua timnya di kelompok umur itu memang agak berat ya. Itu bukan senang untuk sekali tiga tim dikawal oleh Sintayong itu. Jadi harus ada juga coach-coach lain yang membantu mengendalikan kelompok umur ini U20 dan juga U23. Jadi pelapis-pelapis ini macam Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Witan Sulaiman itu semua daripada yang U20 tadi. Main ke U23 kemudian ke timnas senior. Jadi pengalaman itu yang mereka gunakan dan itulah Sintayong itu memberi peluang kepada pemain muda ini sebenarnya. Oke. Aswan Indra Syafri, Welber Jardim menempati posisi gelandang berkat talentanya. Sekarang ini menonjol ini Welber Jardim. Osmane Iqbal Maiket pun ada Kamara. Iqbal. Di bawah 17 tuh. Oh ini
baru Masih lagi. berusia 16 tahun, Kamara. Osmane Baiket Kamara berasal dari JK Tamanan United di daerah istimewa Yogyakarta. Ini Meskipun Yogyakarta, masih ya. muda, mendapatkan kepercayaan Indra Syafri untuk mengisi lini depan timnas Indonesia U20. Diketahui Osmane memiliki darah keturunan Guinea. Hal itu diungkapkan oleh pelatih JK Academy Roberto Kuate, yang mengatakan bahwa ayahnya Abu Bakar Kamara adalah temannya di Persiwa Wamena. Cantik. Kembali Kembali ke Indonesia, nama Sadil Ramdhani Nama menggema. Sadil Ramdhani menggema ya. Sabah FC main di JIS baru-baru ini. Winger bertalenta tanah air Sadil Ramdhani berhasil menyita publik usai kembali ke Indonesia untuk menjalani laga bersama Sabah FC yang berlangsung di Jakarta International Stadium. Bahkan Sadil mendapatkan sorakan-sorakan meriah dari para supporter saat mencetak gol dalam mini turnamen di Jakarta International Stadium. Sebagaimana diketahui, Sadil Ramdhani bisa menjadi pencetak gol kedua bagi Sabah FC Pencetak gol ketika kedua, menghadapi ya. Selangor FC di babak kedua. Pemain yang pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia itu bermain dari bangku cadangan pada awal babak kedua menggantikan Muhammad Syahrizad. Kala dirinya hendak masuk ke lapangan, Sadil Ramdhani mendapatkan sorakan-sorakan dan tepuk tangan dari para supporter yang hadir langsung di stadion. Bahkan Masih jauh banyak sebelum itu lagi tampak keceriaan dari raut wajah peminat Sadil supporter ya. saat Sadil Ramdhani melakukan pemanasan bersama para pemain Sabah lainnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu mampu membantu lini penyerang saat Sabah FC dalam keadaan tertinggal 0-2 saat di babak kedua. Terdengar pula sayup-sayup nama Sadil Ramdhani yang diteriakkan para supporter sepanjang jalannya laga. Namun sayang, 2 gol berkat usaha dari Sadil Ramdhani itu tak mampu membantu Sabah FC meraih kemenangan atas Selangor FC. Skor 2-3. Oke guys, ini main di JIS pada 2 Juni nanti. Sabah FC akan melawan PSIS Semarang dan Selangor FC akan melawan Persija Jakarta final malamnya. Itu yang kita nantikan guys. Bertahan hingga peluit dibunyikan. Kendati demikian, Sadil performa punya gol impresif cantik tersebut juga kan, membuktikan gol bahwa Sadil Sadil ini. Ramdhani masih memiliki kualitas. Jika mampu Betul. menunjukkan konsistensinya, bukan tidak mungkin mantan pemain Persela Lamongan itu bakal kembali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Sadil Mudah-mudahan sendiri saat ini sangat layak bersaing dengan winger skuad Garuda seperti sosok Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Memang dari segi kualitas Sadil ini memang berkualitas tinggi ya, cuma dia perlu menjaga sedikit disiplinnya lah. Kalau enggak, sayang dia punya bakat. Oke guys, kalau kita melihat tadi kan pemain-pemain timnas U20 nih, kalau dari segi performanya nampak itu adalah pelapis-pelapis yang terkini dan terbaik untuk timnas Indonesia nanti. Kalau lihat kepada pemain-pemain keturunan di U20 ada beberapa orang lah macam Welbe Jadim, kemudian Osmani, kemudian banyak lagi mungkin lah. Ada 5 ke 6 pemain keturunannya yang baru di U20 ini. Dan ini kesinambungan nanti untuk U23 dan juga timnas senior. Jadi Indonesia ini sebenarnya ramai pemain yang bertalenta, ramai pemain yang muda-muda, dan di timnas seniornya pun hampir ke semua pemain dalam rata-rata umurnya dalam 23 tahun, itu daripada segi purata umur atau average umurnya. Jadi senang untuk Sintayong nanti melihat pemain-pemain pelapis ini untuk diserap masuk ke dalam timnas senior. Tetapi perlu mematuhi sekali lagi tadi disiplin. Sintayong ini utamakan disiplin. Kalaupun kau pemain top, pemain yang bertalenta, pemain yang bintang, tetapi tanpa ada disiplin yang bagus, Sintayong akan coret, akan singkirkan. Jadi itu harus hati-hati untuk semua pemain, sama ada pemain lokalnya ataupun pemain-pemain keturunannya. Walaupun bermain dimanapun, di Liga Eropa kah, Liga Spanyol kah, Liga Belanda kah, sekiranya disiplin itu tidak diutamakan dan tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong, maka agak sukar untuk pemain ini maju berkembang lagi. Jadi mudah-mudahan Sadil Ramdhani ini akan ada perubahan daripada segi disiplin di media sosial itu. Itu pun diambil kira sebenarnya. Jadi di media sosial ini tidak perlu
terlalu menggembar-gemburkan apa yang ingin kita curhatkan. Cukup sekadar kita berkomunikasi dengan baik dengan coach atau pengurusan PSSI di luar dan memberitahu sekian-sekian untuk sekiranya ingin ada perbincangan yang lebih lanjut. Nah, jangan di media sosial diwar-warkan, itu akan mungkin menyebabkan Coach Sintayong tidak menggemari keadaan itu ya. Seperti apa yang berlaku nih dengan Sadil dan juga Elkan Bagotin. Apapun kita mendoakan yang terbaik untuk semua pemain timnas Indonesia. Sebab emosi pemain-pemain muda ini begitulah susah dikawal. Mudah-mudahan mereka lebih matang dan juga lebih dewasa. Oke guys, Sadil Ramdhani kembali ke Indonesia ini melawan Selangor FC dengan Sabah FC dan mencetak 1 gol di Jakarta International Stadium. Masih lagi dirindui, permainannya masih ada kualitas yang tinggi, masih dapat mencetak gol dan juga membantu pemain-pemain Sabah FC dengan assist yang baik, dengan gocekan pecel lelenya itu masih ada pada Sadil Ramdhani. Sebenarnya dia pemain yang bagus sebenarnya. Beliau ini punya ide yang bagus juga. Beliau punya cara gocekan pecel lelenya itu yang mengelirukan pihak lawan. Itu yang saya suka sebenarnya dengan kelibat Sadil Ramdhani kalau main di Sabah FC ini. Tapi perlu menjaga attitude dan lain-lainnya. Oke guys, mudah-mudahan 2 pemain baru timnas Indonesia juga, yaitu Rizaldi Maliki dan juga Nadio, akan membantu timnas Indonesia untuk lebih kuat lagi. Melawan Tanzania 2 Juni, melawan Irak 6 Juni, dan juga melawan Filipina 11 Juni. Kita doakan semoga kejayaan bersama timnas Indonesia. Oke, sampai berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jangan lupa kepada yang baru mampir ke channel ini, mendukung untuk menekan butang subscribe, like, share, dan komen sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak sebanyaknya kepada kalian. Semoga diberikan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.